posisinya begini nih kalau di makam Nabi. Pinjam handphone 3. Ya. Dengan cepat sekali. 1, 2, 3. Maka jadi Nabi SAW meninggal dunia. Ini satu daerah ya. Ini satu begini posisinya. Gini ya. Lokasi ya. Nah, untuk kita melihat dimakamkannya Nabi, posisinya begini nih. Kakinya ke baki. Kan kita kalau Assalamualaikum ya Rasulullah lewat kan dari salam ini kan. Jadi bukan begini. Ini begini, kakinya di baki. Kepala beliau menghadap ke kiblat ke sini. Kakinya di baki. Jelas? Satu. Kemudian yang kedua, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di pundaknya Nabi di sini kan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nggak sama, nggak begini. Ya, jadi begini, nggak sejajar. Jadi seperti ini. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu, nah Sayyidah Aisyah kan berharap bisa kemudian meninggal dikuburkan di sini juga di area dengan suami dan ayahnya. Masih mahram kan? Masih mahram nih. Nah, tapi Umar punya permintaan ya kepada Sayyidah Aisyah, sekiranya saya meninggal, boleh nggak saya yang di situ gitu ya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berbesar hati ya, Umar yang ada di situ karena merasakan menemani Nabi, menemani ayahnya, dua sahabat mulia. Maka Umar ketika meninggal dunia dimakamkannya juga di samping Abu Bakar begini posisinya di pundak. Ya. Jadi nggak begini. Jadi di sini pundak Nabi, ini di sini. Seperti ini gambarannya. Jelas ya? Jadi kalau kita Assalamualaikum ya Rasulullah, ini rutannya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Jelas ya sampai sini? Nah, ketika ini masih dua, Sayyidah Aisyah masih buka hijab untuk berziarah dan sebagainya. Tapi ketika Umar datang sudah mulai ditutup. Berhijab dan seterusnya, terus pakai satar. Nah, ini menunjukkan bahwa alam kubur pun ada kehidupan. Itu ada di surah Ali Imran di ayat 169 sampai 171. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mendedikasikan kehidupannya ya untuk berjuang di jalan Allah, jangan dikira wafat begitu saja. Dia hanya pindah ke alam baru dengan kehidupan yang baru. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu. Jadi banyak hoax yang nyebar juga di media sosial. Jadi dari situ sejak Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar, Umar dan seterusnya, itu dibikinlah area di sekat. Setelah itu sekatnya segi 5 bukan segi 4. Jadi bukan seperti yang digambar ada 4 segi gini. Pinjam handphone, maaf. Pentagon. Enggak, dia pentagon sifatnya, segi 5. Jadi sini kerucutnya ke sini ke depan, ke arah kita dari sana. Ya, ini penting sekali diketahui. Kenapa? Karena ulama dari dulu mempertimbangkan jangan sampai bentuk kuburnya mirip Ka'bah. Sehingga yang dulu kelihatan misalnya diduga bahwa ada Ka'bah baru dan sebagainya gitu, udah diantisipasi. Maka dibikin segi 5 dan tidak mengerucut seperti halnya kiblat. Ya, lalu tembok pertama, kemudian setelah itu ditembok lagi yang kedua. Nah, tembok pertama dan kedua nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada pun dikunci, nggak ada yang masuk. Jadi hoax kalau ada orang membuka kemudian di sini kubur Nabi dibuka, itu pasti hoax, 100% hoax. Karena dari dulu nggak pernah dibuka dan nggak pernah ada orang masuk ke situ. Jadi di sini ada 3, perimeternya 3. Tembok pertama, tembok kedua, baru yang ketiga. Nah, yang kita temukan sekarang ini yang ketiga, yang ditutup ringnya itu yang bagian akhir itu yang ketiga. Jadi kalaupun itu ada pintu dibuka misalnya, itu kamuflase aja, ada dinding lagi semua. Bukan makamnya Nabi itu. Jelas ya? Nah, ini penting sekali karena ini turunan sejarahnya. Saya punya sketsa sampai ke dalamnya itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya. Ya, kemudian setelah itu banyak kisah yang menyertai itu semua, tapi intinya ini bagian-bagiannya. Nanti kalau misalnya ke dalam itu bisa lebih spesifik. Ini yang siapa, ini si fulan di mana, Ali tinggalnya di mana, gitu kan? Sayyidah Fatimah di mana, Nabi kalau tahajud di tiang yang mana, gitu. Cuman karena peak season seperti ini dan banyak, petugas di dalam pun sudah mengkondisikan kalau masuk, gitu ya. Jadi kita mengikuti aja, masuk ke dalam untuk raudhah, ibadah, nikmati, karena semuanya itu adalah tempat-tempat yang terbaik. Ya, tempat-tempat terbaik. Jadi kalau udah wilayah raudhah itu semua titiknya. Nah, raudhah itu kan kita taunya cuman antara kamar Nabi sampai mimbar kan? Orang kan nariknya begini aja, tapi orang nggak narik belakangnya. Belakangnya sampai mana gitu. Ya. Nah, disinilah kemudian ada 3 versi. Versi pertama 22 kali 15. 22 kali 15. Jadi 15 itu adalah lebar ke sini ya, panjang 22 ke sini. Ya, ada yang mengatakan ya 22 ke sininya, 15 itu ke belakangnya gitu ya. Kemudian ada yang berpendapat 26 kali 15, bukan 22. Tapi dalam mazhab Maliki justru yang disekat sampai ke masjid awal
yang belakangnya itu raudah kalau ditarik sampai ke sini. Itu madzhab Maliki. Makanya Nabi cuman bikin daerah ini, tarik garis ke belakangnya aja tanpa batas gitu, sampai di arah masjid itu. Sama persis dengan multazam. Jadi di sana ada multazam, area tersekat, di sini ada raudah. Ya, jadi kalau kita nggak dapat misalnya harus mepet ke mihrab, harus mepet nggak, tarik aja garis lurus. Nggak dapat di situ sholat di tempat kita sholat, minta. Jelas ya? Nah ini kan ilmu itu penting. Kalau nggak ada ilmu, orang masih duduk, udah digeser, udah didorong, cuman pengen ke depan, bahkan tidak diketahui bahwa tempat yang dia pijak pun sesungguhnya bagian dari raudah. Jelas sampai sini? Oke, kalau jelas, sekarang gantian, buka dulu. Buka. Sudah? Paham nggak? Insyaallah. Paham ya? Nah, buka aja, buka sampai kelihatan, buka terus ya. Oke. Nah, sekarang yang kamera turunkan dulu supaya saya bisa nunjuknya jelas. Oke ya? Nah, tahan sebentar. Buka dulu karena saya mau jalan, belakang nggak usah ikut.